Pernah kepikiran gak sih, apa rahasianya sebuah rumah sakit bisa sukses banget sampai jadi incaran para investor? Hari ini, kita bakal bedah tuntas strateginya mitra keluarga, atau yang biasa kita kenal dengan kode saham MIKA. Kita akan lihat gimana cara cerdas mereka bikin para analis jatuh hati. Yuk, kita mulai. Oke, kita langsung aja ke angka yang paling bikin penasaran. Plus 37,1%. Ini bukan angka sembarangan ya. Ini adalah sinyal kuat dari para analis tentang seberapa besar potensi cuan yang masih tersembunyi di saham Mika. Angka segede ini jelas jadi alasan kenapa semua mata sekarang lagi ngelirik ke mereka. Mari kita cari tahu kenapa. Dan optimisme ini tuh bukan cuma dari satu dua analis loh. Coba lihat sendiri, dari Indo Premier, OCBC, sampai Samuel Sekuritas, semuanya kompak bilang beli. Kalau para pakar keuangan udah seia sekata begini, ini artinya kepercayaan pasar lagi solid-solidnya. Sesuatu yang besar emang lagi terjadi di Mika. Nah, pertanyaannya, apa sih yang bikin sinyal beli ini begitu kuat? Di bagian pertama ini, kita bakal lihat angka-angka kinerja mereka yang benar-benar impresif, yang bikin semua orang jadi super optimis. Pemicunya, kinerja keuangan yang wow, luar biasa. Laba operasional inti mereka, atau gampangnya kita sebut EBITDA, itu tembus 2,1 triliun rupiah. Angka itu naik lebih dari 13% dan sukses melampaui semua perkiraan pasar. Ini bukan cuma angka bagus, ini bukti kalau mesin bisnis mereka lagi jalan kenceng banget. Pertanyaan besarnya, gimana caranya? Nah, jawabannya ini yang paling seru. Ini membawa kita ke jantung strategi Mika, yaitu poros kepastian privat. Ini bukan kebetulan ya. Ini adalah langkah strategis yang jenius dan dieksekusi dengan sangat rapi yang benar-benar mengubah peta permainan buat mereka. Oke, ini dia nih teka-tekinya. Di Indonesia kan pendapatan dari Asuransi Kesehatan Nasional atau JKN itu lagi turun buat banyak rumah sakit. Tapi di tengah kondisi kayak gini, kok bisa-bisanya Mika nggak cuma bertahan, tapi malah melesat kenceng? Dan inilah jawabannya, jelas banget di depan mata kita. Lihat ya perbedaan yang kontras banget. Pendapatan dari pasien JKN turun 16%, sementara pendapatan dari pasien privat justru meroket hampir 15%. Ini bukan sekedar angka, ini strategi yang brilian. Mereka sengaja pindah fokus ke segmen yang jauh lebih menguntungkan. Hasilnya, pasien privat sekarang jadi tulang punggung utama Mika, nyumbang 88% dari total pendapatan mereka. Gampangnya, mereka berhasil membangun benteng bisnis yang nggak terlalu goyah sama pasang surutnya segmen publik. Cerdas. Oke, jadi kita udah tahu apa strateginya, tapi yang lebih penting kan, gimana caranya? Apa sih sos rahasia mereka buat narik dan bikin pasien-pasien berharga ini jadi loyal? Salah satu senjata rahasia mereka itu ada di kantong kita semua, aplikasi Mika. Ini bukan aplikasi biasa, ini tuh mesin buat ngunci loyalitas. Bayangin deh, bisa dapat diskon eksklusif, nggak perlu antre lama karena ada akses prioritas, plus dapat penawaran khusus buat layanan-layanan premium. Ini cara pintar mereka buat manjain dan bikin pasien private merasa spesial. Tapi Mika nggak berhenti di situ aja. Cuan gede yang mereka dapat itu nggak cuma didiemin, tapi diputer lagi buat investasi yang agresif. Yuk, kita lihat gimana mereka membangun fondasi buat pertumbuhan di masa depan. Dan ini bukan wacana doang ya, rencananya itu super nyata. 3 rumah sakit baru lagi dibangun di Sidoarjo dan Jakarta. Tapi yang lebih gila lagi, mereka udah ngamanin 7 lahan tambahan. Ini bukan lagi rencana jangka pendek, ini cetak biru buat mendominasi pasar di tahun-tahun mendatang. Dan buat modalin semua ambisi ini, mereka siapin amunisi yang nggak main-main. Mika udah nyiapin anggaran belanja modal atau CAPEX sebesar 1 triliun rupiah. Angka sebesar ini nunjukin kalau mereka serius banget, bukan cuma mau tumbuh, tapi mau membangun kerajaan kesehatan. Oke, ceritanya kan bagus banget ya. Tapi, biar adil, kita juga harus lihat sisi lainnya. Setiap strategi hebat pasti punya tantangan. Sekarang, mari kita intip resiko-resiko apa aja yang harus dihadapi Mika ke depannya. Nah, resiko paling gedenya datang dari aturan baru, skema co-payment. Gini, mulai tahun 2026, pasien yang pakai asuransi swasta harus bayar 10% dari total tagihan pakai uang sendiri. Ini bisa banget ngubah cara orang mikir buat berobat, dan jelas jadi tantangan serius buat model bisnis Mika. Terus dampaknya gimana? Wah, bisa signifikan banget. Para analis ngitung, kalau pasien jadi mikir-mikir 2 kali buat datang, keuntungan Mika bisa aja kepangkas sampai 10 hingga 20%. Ini kayak awan gelap yang harus mereka waspadai.
Terus, ada lagi nih yang perlu diwaspadai. Proyek triliunan itu kan berisiko, bisa aja molor atau biayanya bengkak. Arus kas mereka juga bisa kena tekanan kalau pembayaran klaim dari BPJS telat terus. Dan terakhir, sahamnya itu nggak terlalu liquid, jadi harganya bisa naik turun dengan cepat. Semua ini adalah bagian dari gambaran utuh yang perlu kita tahu. Oke, kita udah lihat kekuatannya Mika, rencana ekspansinya yang gila-gilaan, tapi juga resiko yang menghadang. Sekarang waktunya diagnosis akhir. Apakah potensinya lebih besar dari risikonya? Jadi, apa vonis akhirnya dari para analis? Ternyata, walaupun risikonya nyata, para ahli di Indo Premier Sekuritas tetap pede. Rekomendasi mereka nggak goyah, tetap beli dengan target harga di Rp3.250. Pesan mereka jelas, mereka yakin strategi Mika cukup ampuh buat menghadapi tantangan apapun. Dan ini membawa kita ke pertanyaan pamungkas. Di tengah pasar yang dinamis dan aturan main yang terus berubah, apakah fokus tajam Mika pada layanan premium ini bakal jadi resep jitu untuk tetap sehat dan berjaya dalam jangka panjang? Nah, cuma waktu yang bisa menjawabnya.